Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Nama saya Lisa dari kelas 12 IPA 4 MAN 3 Sleman. Di sini saya akan bahas tentang perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa setelah kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan didirikannya badan pemerintahan, yaitu ada Kabinet Indonesia, TNI, Badan Perjuangan Rakyat seperti Barisan Partai Rakyat atau yang dikenal sebagai BARA. Indonesia menganut sistem multipartai sehingga muncullah kepentingan golongan di antara partai-partai politik. Dari sistem multipartai tersebut menyebabkan Indonesia tumbuh dengan beraneka ragam macam ideologi, konflik dan pergolakan besar yang pernah berlangsung di dalam negeri akibat ketegangan politik dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan, yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, yaitu pemberontakan PKI Madiun, DITII, dan G30 SPKI. Menurut Herbert Fried, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu nasionalisme radikal, PNI, Islam, NU dan Masyumi, komunis atau PKI, sosialisme demokrat atau Parti Sosialis Indonesia atau yang dikenal sebagai PSI, dan tradisionalis Jawa atau Partai Indonesia Raya, kelompok kebatinan, dan birokrat pemerintah atau pamong praja. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, yaitu pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri dan sukar untuk mau melepas posisi dan kedudukannya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan adalah persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. BFO adalah Badan Musyawarah Negara Federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda, sedang pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa di wilayah Indonesia terhadap pemerintah pusat. Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Kehidupan politik di Indonesia pada masa liberal belum pernah menjadi kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan secara semestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Sistem pemerintahan berawal dari pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia mulai mengadakan penataan kehidupan politik dan ekonominya. Masa demokrasi liberal adalah masa di mana sistem parlementer Indonesia masih mencontoh sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1950. Masa demokrasi liberal ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer, di mana pada saat itu Indonesia sebagai negara baru yang harus banyak belajar dalam berbagai macam hal, sehingga negara semakin kuat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yang akibat sering terjadinya perubahan kabinet berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi Indonesia. Di samping itu, terjadi beberapa krisis politik di mana banyak pengganti kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa itu, yaitu ada Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman Suwirjo, Kabinet Wiroko, Kabinet Ali Sostroamidjojo II, Kabinet Juanda. Sistem kepartaian dimulai dengan Presiden Soekarno membangun PNI pada tanggal 23 Agustus 1945. Wapres Mohatta menyatakan makluman bahwa pemerintah pada tanggal 3 November 1945 dan terciptalah 10 parpol, yaitu Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo,
PRS, Permai, dan PKR. Masa demokrasi liberal ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik. Sistem kepartaian yang diterapkan adalah sistem multipartai. Pemilu 1955 diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama 29 September untuk pemilihan anggota DPR atau parlemen, tahap kedua 15 Desember untuk pemilihan anggota konstituante. 5 partai besar dalam pemilu 1955 adalah PNI, Masyumi, PKI, PSII, dan NU. Segi positif yang dapat dipetik adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, sedikitnya jumlah orang yang golput, dan ada kesadaran untuk berdemokrasi. Kegagalan konstituante menyusun UUD 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik sebanyak 514 anggota konstituante. Tugas Badan Konstituante merumuskan undang-undang dasar yang baru. Masalah utama yang harus dihadapi ialah penetapan dasar negara. Kegagalan konstituante dikarenakan oleh perdebatan yang terjadi secara berturut-turut, adanya perselisihan antar partai, timbulnya desakan untuk kembali ke UUD 1945. Pada tanggal 30 Mei 1959, konstituante menyelenggarakan pemungutan suara dan hasilnya mayoritas ingin kembali ke UUD 1945. Posisi konstituante terdesak saat A.H. Nasution menyatakan isinya larangan terjadinya kegiatan politik. Konstituante dibubarkan tanggal 5 Juli 1959 melalui dekret presiden. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal yaitu permasalahan dalam jangka pendek. Ada pemerintah wajib mengurangi jumlah uang beredar dan memperbaiki kenaikan biaya hidup. Permasalahan dalam jangka panjang yaitu pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang relatif rendah. Beberapa kebijakan ekonomi pun dikeluarkan oleh pemerintah. Ada pun program-program untuk mengatasi permasalahan ekonomi di masa demokrasi liberal, itu meliputi Gunting Syarifuddin, program Banteng, nasionalisme The Javas Bank, dan kebijakan ekonomi Alibaba. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.